Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Naturalisasi oleh Romeni hingga kini belum tuntas. Berkas naturalisasi pemain tersebut masih belum sampai di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan pihaknya masih menunggu dokumen yang diperlukan dari PSSI. Menurut Dito, dokumen-dokumen itu bahkan belum masuk ke tahap pengajuan resmi di Kemenpora. Meski demikian, komunikasi terkait proses naturalisasi ini sudah dilakukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebutkan telah membahas rencana naturalisasi oleh Romeni dalam beberapa kesempatan. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan kapan dokumen tersebut akan diserahkan ke Kemenpora. Kedatangan oleh Romeni ke Indonesia menjadi bukti komitmennya terhadap proses ini. Meskipun begitu, dokumen pendukung untuk melengkapi naturalisasinya masih dalam tahap penyelesaian oleh pihak-pihak terkait. Dito menegaskan bahwa Kemenpora siap memproses jika semua berkas yang diperlukan telah diterima. Proses naturalisasi ini memerlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan kelancarannya. Dito menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara PSSI dan Kemenpora sangat penting. Tanpa penyelesaian dokumen dari PSSI, proses tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Naturalisasi oleh Romeni menarik perhatian banyak pihak karena statusnya sebagai pemain yang diharapkan mampu memperkuat timnas Indonesia. Dengan pengalamannya, Romeni diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi tim. Namun ketergantungan pada dokumen yang belum selesai menghambat rencana ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Media Vietnam Soha menyoroti absennya Marten Pas di Piala AFF 2024. Menurut Soha, situasi ini dianggap sebagai keuntungan besar bagi tim Vietnam yang tergabung di grup yang sama dengan Indonesia. Absennya Pas diyakini dapat meningkatkan peluang Vietnam mencetak gol ke gawang Indonesia dalam babak penyisihan grup. Soha menilai bahwa ini adalah kesempatan emas bagi anak asuh pelatih Kim Sang-sik untuk memanfaatkan situasi tersebut. Media tersebut menekankan bahwa ketiadaan penjaga gawang berkualitas seperti Pas dapat menjadi celah besar bagi tim lawan. Hal ini menurut mereka membuka peluang lebih besar bagi Vietnam untuk mencatat hasil positif melawan Indonesia. Absennya Pas tidak hanya memengaruhi lini pertahanan Indonesia, tetapi juga memberikan motivasi tambahan bagi Vietnam. Soha percaya bahwa tim asuhan Kim Sang-sik memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi celah ini dengan strategi yang efektif. Bagi Vietnam, momen ini menjadi peluang untuk menunjukkan dominasi mereka di fase grup. Mencetak gol ke gawang Indonesia dianggap langkah penting bagi Vietnam untuk mengamankan posisi di grup. Kehilangan pemain kunci seperti Pas dipandang memberikan tekanan tambahan pada pertahanan Indonesia. Vietnam diyakini akan memanfaatkan segala kelemahan yang muncul untuk memperkuat peluang mereka lolos ke fase berikutnya. Di sisi lain, Indonesia tentu tidak akan tinggal diam menghadapi situasi sulit ini. Tim asuhan Sintayong dipastikan akan merespons dengan memaksimalkan kekuatan kolektif dan strategi terbaik mereka. Meski kehilangan salah satu pemain penting, Indonesia tetap memiliki peluang untuk bersaing secara kompetitif di turnamen ini. Time I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat pernyataan mengejutkan setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Jepang. Dalam konferensi pers, Erick bahkan menyatakan siap mundur dari jabatannya jika memang diperlukan. Pernyataan ini mencerminkan betapa seriusnya ia menanggapi situasi timnas Indonesia yang tengah menghadapi tekanan besar. Namun di tengah kondisi yang sulit, Erick menerima pesan pribadi dari gelandang timnas Indonesia Tom Hai. Dalam pesan tersebut, Hai memberikan dukungan moral kepada Erick dan seluruh tim. Ia menyampaikan komitmennya untuk tetap fokus pada tujuan bersama, meskipun tantangan berat harus dihadapi. Tom Hai menegaskan bahwa ia ingin membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal dan tampil di panggung dunia. Menurut Erick, pesan tersebut menjadi sumber motivasi tambahan yang sangat berarti. Dorongan ini tidak hanya memperkuat semangat Erick, tetapi juga menular kepada seluruh elemen tim untuk tetap bersatu. Setelah kekalahan melawan Jepang, timnas Indonesia mampu bangkit dan mencatat kemenangan penting melawan Arab Saudi. Pertandingan tersebut berjalan dengan tensi tinggi, namun Garuda berhasil menampilkan performa yang solid. Kemenangan ini membuka kembali peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Erick Thohir menyebutkan bahwa kekompakan tim adalah kunci utama di balik kebangkitan tersebut.
Ia juga memuji kerja keras para pemain dan staf yang terus menjaga semangat juang meski sempat berada di bawah tekanan. Menurutnya kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa perjuangan bersama dapat membalikkan keadaan. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali membuat keputusan menarik dengan memanggil banyak pemain muda untuk tampil di Piala AFF 2024. Keputusan ini tidak lepas dari situasi bahwa beberapa pemain keturunan yang biasanya menjadi andalan tidak bisa memperkuat skuad. Dari 33 pemain yang dipanggil, hanya 3 diantaranya yang berstatus pemain keturunan yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Namun sayangnya ketiganya belum mendapatkan izin dari klub masing-masing untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pilihan Sintayong ini mengundang banyak perbincangan terutama di media sosial. Netizen Indonesia mempertanyakan mengapa pemain-pemain senior seperti Mark Klok tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Mereka merasa absennya pemain senior dapat memengaruhi performa timnas di turnamen yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF. Kehebohan ini bahkan membuat nama Sintayong menjadi topik hangat di dunia maya. Menanggapi polemik ini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, akhirnya angkat bicara. Arya menjelaskan bahwa keputusan Sintayong untuk membawa skuad muda sudah melalui pertimbangan yang matang. Ia menekankan bahwa pilihan pemain ini bukan keputusan sembarangan, melainkan bagian dari rencana jangka panjang. Menurut Arya, Sintayong sengaja membawa pemain muda karena ingin mempersiapkan mereka untuk turnamen yang lebih besar di masa depan. Salah satu target utama adalah Piala Asia U23 2026. Dengan cara ini diharapkan para pemain muda mendapatkan pengalaman kompetitif yang berharga. Arya juga menjelaskan bahwa keputusan ini bukan berarti Sintayong mengabaikan para pemain senior. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Selain itu, Piala AFF juga dianggap sebagai ajang yang tepat untuk menguji kemampuan para pemain muda dalam tekanan tinggi. For the things you know you love. Do what you think, hey man. How the hell you doing? I've been just fine living life with. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyampaikan bahwa PSSI tidak memberikan target spesifik kepada Sintayong di Piala AFF. Meski begitu Arya berharap Timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaik dan berbicara banyak di turnamen tersebut. Ia mengungkapkan keinginannya agar tim Garuda bisa melangkah sejauh mungkin. PSSI memahami bahwa skuad yang dibawa Sintayong kali ini didominasi oleh pemain muda. Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Menurut Arya, Sintayong sengaja memanfaatkan turnamen ini untuk mengembangkan generasi muda sepak bola Indonesia. Harapan utama Arya adalah para pemain muda ini bisa menikmati pertandingan dengan semangat. Selain itu, turnamen ini dianggap sebagai ajang untuk meningkatkan jam terbang pemain-pemain muda Indonesia di level internasional. Dengan demikian mereka akan semakin matang dalam menghadapi kompetisi di masa depan. Langkah ini sejalan dengan visi PSSI untuk membangun tim yang lebih kompetitif di masa mendatang. Meskipun target besar seperti juara di Piala AFF menjadi harapan, Arya menegaskan pentingnya proses pembelajaran bagi para pemain. Ia percaya pengalaman ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Arya juga berharap para pemain muda bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Menurutnya kepercayaan yang diberikan pelatih kepada para pemain muda adalah peluang emas untuk unjuk gigi. Dengan bermain di turnamen ini, mereka diharapkan mampu menunjukkan kualitas dan potensi mereka kepada publik. Asnawi Mangkualam akhirnya kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Pemain yang kini bermain di Liga Thailand bareng Port FC itu bakal bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi ajang Piala AFF. Sebelumnya Asnawi sempat absen cukup lama, bahkan gak dipanggil Sintayong buat laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Kehilangannya cukup bikin penasaran banyak orang, mengingat ia sering jadi andalan di Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Terakhir kali Asnawi main bareng Timnas itu pada 25 Oktober 2024 saat melawan Cina. Setelah itu namanya nggak pernah lagi muncul di daftar pemain yang dipanggil. Mungkin banyak yang heran, apa ya yang sebenarnya terjadi di balik absennya Asnawi di beberapa pertandingan penting Timnas Indonesia.
Tapi sekarang harapan itu muncul lagi, karena Asnawi kembali dipanggil buat Asian Cup 2024. Dengan pengalamannya, Asnawi diharapkan bisa memberikan dampak positif buat timnas Indonesia dan bantu tim tampil lebih baik. Apalagi posisinya di lini pertahanan cukup penting buat menjaga kestabilan tim. Kembalinya Asnawi jelas jadi kabar baik buat timnas Indonesia yang lagi mempersiapkan diri buat turnamen besar itu. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, Asnawi bisa jadi pemain kunci yang membawa timnas meraih hasil terbaik di Piala AFF.